Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang kita bahas soal TWK ya, TWK 3 ya Kak? Ya Kak, Betul latihan Kak? soal TWK 3 Kak, kalau di Google Ya. Form. Oke, siap. Nah, Kakak share screen ya, langsung aja ya. Semoga bisa ya. Terlihat soalnya? Sudah terlihat Kak. Nah. Oke, siap ya. Nah, jadi di soal nomor kita langsung aja ke soal ya. Soal nomor 1 itu adalah makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah, jadi gini. Mungkin sambil nunggu ada yang bisa jawab dulu ya, jauh di kolom. Ya, coba ada yang mau coba jelasin? Izin masuk Kak, saya jawab C. Jawab C, kenapa itu? Nah, jadi kenapa? Tadi siapa yang jawab? Yang C. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Ya, jadi untuk soal nomor 1 itu adalah jawabannya adalah yang D ya. Karena gini, jadi pembukaan alinea keempat itu kan ini ya, apa sih namanya, merupakan fondasi dalam bernegara gitu ya, fondasi dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, adapun makna dari alinea keempat ya, itu yang pertama adalah, tapi ini nggak bisa share screen ini ya. Coba kakak mau share screen Word ya. Maksudnya kakak mau jelasin pakai Word. Coba ya. Aduh, laptopnya, waduh. Tak. Nah, adapun maknanya ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu alinea keempat, yang pertama adanya keinginan bangsa Indonesia dalam melindungi warga negara. Jadi bagaimana ya negara atau pemerintah itu berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. Nah, baik warga negara yang ada di Indonesia ya maupun warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ya. Nah, itu adalah merupakan tugas negara gitu ya untuk melindungi warga negaranya. Nah, kalau misalnya di dalam negeri, contohnya misalnya pemerintah Indonesia berusaha untuk melindungi bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi, ya. Dari ancaman perpecahan ya, dari ancaman terorisme ya, dari ancaman komunisme ya. Jadi pemerintah itu melindungi warga negaranya dari ancaman-ancaman yang tadi kakak sampaikan ya. Itu kalau kasusnya di dalam negeri. Tapi kalau kasusnya di luar negeri ya, misalnya pemerintah itu memulangkan warga negara Indonesia apabila ya
Tapi ini ada iklan-iklan yang ini ya. Nah, tapi apa namanya? Tadi ya, kan kalau di dalam negeri itu misalnya pemerintah melindungi warga negara dari ancaman disintegrasi, ancaman komunisme, ancaman radikalisme. Nah, kalau di luar negeri itu pemerintah melindungi warga negara Indonesia dari ancaman misalnya konflik ya di suatu negara. Nah, contohnya misalnya konflik antara Rusia dengan Ukraina ya. Nah, itu pemerintah itu wajib memulangkan warga negara Indonesia yang ada di Ukraina ya, karena di Ukraina kemarin itu mengalami yang namanya peperangan. Jadi itu adalah tugas ya dan wewenang pemerintah dalam melindungi warga negara baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, kemudian apa namanya? Di dalam makna yang kedua, selain negara melindungi warga negaranya ya atau pemerintah, juga adanya negara berusaha untuk memajukan kesejahteraan bagi warga negaranya. Jadi pemerintah selain dia melindungi warga negaranya, juga pemerintah mensejahterakan warga negaranya. Dengan cara apa? Contohnya misalnya dengan pemberian bantuan seperti misalnya pemberian bansos ya. Ya walaupun kemarin ada ini ya, ada insiden yang bansos yang ditilepin 10.000 tuh yang oleh mantan Menteri Sosial, tapi terlepas dari kasus yang kemarin, pemerintah itu wajib memberikan bantuan sosial ya, kesejahteraan bagi masyarakat. Dan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah atau upaya negara dalam mensejahterakan warga negaranya. Selain bantuan sosial misalnya kayak Kartu Indonesia Pintar ya, KIP, itu adalah juga merupakan kewajiban negara dalam mensejahterakan pada bidang pendidikan ya, dengan adanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, kemudian beasiswa ya, negara juga harus memfasilitasi beasiswa, negara juga harus memfasilitasi yang namanya BPJS ya, bantuan ketenaga kerjaan dan lain sebagainya ya. Itu adalah kewajiban negara dalam menjalankan apa namanya kewenangan di dalam bernegara. Kemudian juga negara mencerdaskan kehidupan berbangsa. Nah, ya. Nah, jadi selain negara tadi melindungi warga negaranya, negara juga berkewajiban mensejahterakan warganya. Negara juga berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apa? Misalnya contohnya adalah pembangunan fasilitas sekolah di daerah-daerah pelosok, ya. Pembangunan sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah terdepan, ya. Maksud daerah terdepan itu daerah perbatasan ya, antara Indonesia dengan negara lain. Karena kan Indonesia kan juga berhadapan langsung dengan Malaysia, Australia, Timor Leste, sama Papua Nugini. Nah itu pemerintah harus bisa memfasilitasi ya sekolah-sekolah terutama yang ada di daerah perbatasan ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya masyarakat di perbatasan itu dapat meningkatkan rasa nasionalismenya. Karena dengan adanya pendidikan, maka nasionalisme itu akan terwujud. Tanpa adanya pendidikan, maka nasionalisme itu tidak akan bisa terwujud. Jadi harus ada rasa nasionalisme melalui apa? Melalui pendidikan. Karena pendidikan adalah merupakan sarana pembentuk dari rasa nasionalisme. Ya. Jadi sekali lagi tadi negara mensejahterakan, negara melindungi warga negara, mensejahterakan warga negara, mencerdaskan warga negara. Ya. Kemudian negara juga ikut andil dalam ketertiban, ya, ketertiban baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Kalau di dalam negeri, misalnya negara memfasilitasi, misalnya kayak Hansip, ya, diberikan tunjangan kepada Hansip, kemudian kepada Satpam, ya, atau misalnya aparat kepolisian. Jadi
aparat keamanan atau perangkat keamanan itu seharusnya itu negara mampu memberikan kesejahteraan berupa misalnya tunjangan intensif atau misalnya penaikan gaji, hansip, satpam dan sebagainya, sehingga negara ikut dalam upaya untuk menjaga ketertiban di dalam negeri ya. Nah, kalau di luar negeri ya, misalnya kayak pasukan Garuda ya, pengiriman pasukan Garuda dan Indonesia aktif di dalam pasukan Garuda itu, dan terbukti ya di beberapa negara ya itu pasti ada pasukan Garuda dan itu ada perwakilan dari Indonesia. Misalnya di Lebanon ya, di UNIFIL namanya UNIFIL, United Nations for South Lebanon, itu banyak pasukan Garuda yang berdinas di sana ya, bertugas di sana di Lebanon. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa negara juga ikut andil dalam ketertiban ya. Bukan hanya saja ketertiban dalam luar negeri, tapi juga ketertiban dalam negeri. Nah, tadi kalau dalam negeri itu contohnya pemberian intensif atau gaji terhadap aparat keamanan, satpam, hansip maupun aparat kepolisian. Kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat juga negara menjelaskan tentang fungsi dan tujuan negara. Ya. Jadi fungsinya dan tujuannya itu disebutkan di dalam alinea keempat bahwa Indonesia itu adalah negara yang berdaulat. Indonesia adalah negara yang tidak dikuasai oleh asing. Ya. Baik dalam hal politik maupun dalam hal ekonomi. Tapi ya realitanya adalah kita Indonesia meskipun sudah merdeka secara politik, tapi terus terang ya, mohon maaf, kita masih dijajah secara ekonomi. Ya, terbukti dengan apa? Banyaknya produk-produk asing. Ya, sebenarnya sih bukan saat sekarang aja, tapi dari zaman dulu, terutama Orde Baru, itu pemerintah kan melalui undang-undang penanaman modal asing itu di tahun 80 itu sudah mulai masuk produk-produk asing yang berkeliaran di Indonesia. Ya. Nah itu sehingga yaitu membuat Indonesia itu dijajah secara ekonomi. Ya, tapi kita sudah merdeka secara politik, tapi secara ekonomi kita masih dijajah. Dan yang terakhir adalah di dalam Undang-Undang Dasar alinea keempat, ya pembukaan itu dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah Pancasila. Ya. Nah jadi jawabannya untuk soal nomor 1 itu D ya, itu dijelaskan tentang susunan negara, fungsi negara, dan tujuan negara. Ya. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyain nggak? Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang D ya. Sampai sini ada yang ingin tanyain? Jadi sekali lagi, makna dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat itu yang pertama adalah negara mampu mensejahterakan rakyatnya. Negara mampu melindungi warga negaranya, ya. Itu fungsinya ya. Negara mampu ikut serta dalam ketertiban dunia, itu fungsinya. Kemudian di negara itu berbentuk Pancasila dan negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. Ya. Nah, jadi untuk 1 itu jawabannya adalah yang C. Nah, sampai sini ada yang tanyain nggak? Kak mau nanya. Boleh. Mau nanya, Kak. Ya, boleh, silakan. Itu apa? Mau nanya bedanya makna alinea pembukaan dengan pokok pikiran itu gimana? Alinea. Jadi kalau pokok pikiran itu, jadi bedanya kalau alinea itu kan kayak apa namanya? Kalau pokok pikiran itu kan ini ya, ininya apa sih?
intinya, maksudnya inti dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi pokok pikiran itu adalah intinya, to the point ya, isinya. Jadi kontennya ya, konten dari pembukaan Undang-Undang 45. Nah, kalau alinea itu kayak semacam bab. Jadi alinea itu semacam bab gitu ya. Misalnya alinea 1 ya bab 1, alinea 2 ya bab 2, alinea ketiga ya bab 3, alinea keempat ya bab 4. Jadi alinea itu kayak semacam babnya. Kalau pokok pikiran itu kayak kontennya. Jadi isinya gitu, atau apa ya, lebih ke ya isinya ya, atau kontennya ya. Jadi kalau pokok pikiran itu konten dari Undang-Undang Dasar 45, kalau alinea itu kayak semacam babnya atau bagiannya gitu. Itu sih kalau menurut kakak. Oh iya Kak, siap. Kalau Ya, jadi itu Kak, kalau apa untuk apa? Apa ada hubungannya antara alinea keempat dengan pokok pikiran keempat gitu? Saya bingungnya dari itu. Oh, alinea keempat dengan pokok pikiran keempat ya? Iya. Nah, kalau alinea keempat itu, coba sebentar ya. Iya, jadi kalau alinea kalau pengertian tadi ya, kalau pengertian alinea itu kayak, jadi alinea itu babnya. Jadi alinea itu adalah babnya, tapi kalau pokok pikiran itu adalah isinya. Nah, maksudnya itu adalah kalau yang alinea keempat berarti itu bab keempat. Kalau pokok pikiran keempat itu berarti adalah isi dari alinea keempat gitu loh. Bisa dipahami nggak? Jadi hubungan antara alinea dengan pokok pikiran itu yaitu alinea itu babnya ya, kayak bagiannya, kayak chapter lah. Kalau kita baca koran atau baca, bukan koran sih, kayak novel, itu kan pasti ada chapternya ya, chapter 1, chapter Kayak 2, judul ya chapter berarti, 3. Kak. Nah, kalau itu ada, kalau pokok pikiran itu isinya gitu loh, kontennya gitu. Kontennya gitu. Itu Terus sih. Kak mau tanya, kalau pokok pikiran 1, 2, 3, 4 itu kan berhubungan dengan sila-silaan, ya kan? Terus kalau alinea tuh berhubungan juga nggak Kak sama sila? Misalnya alinea 1 itu berhubungan dengan sila berapa, alinea kedua berhubungan sila berapa gitu nggak Kak? Oh, alinea 1. Kalau alinea 1 itu dia kalau alinea 1 itu ini kita harus buka dulu ya. Nah, harus buka tiap alinea ya. Nah, jadi kalau alinea 1 itu tentang ini ya, tentang apa namanya? Tentang motivasi ya, motivasi bangsa Indonesia. Jadi itu berarti kalau misalnya alinea 1 itu dia masuknya ke, kalau dikaitin dengan Pancasila ya, itu dia masuknya ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena di dalam alinea 1 itu dijelaskan bahwa Indonesia itu adalah negara yang membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajahan. Jadi dia bisa sila ketiga, dia bisa ke sila kelima. Jadi makna di alinea 1 itu kan adalah keteguhan dan motivasi kuat bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajah. Ya, berarti karena kebenaran dan keadilan itu berarti di sila kelima ya, kelima bisa, kedua bisa, ketiga bisa. Karena ketiga itu kan ada persatuannya ya. Jadi semangat untuk melawan penjajah. Nah di sila kelima apalagi? Karena itu kan tentang keadilan ya, tentang membela kebenaran. Kemudian di sila kedua juga sama ya. Keadilan itu bagian dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bagian dari HAM, bagian dari hak asasi manusia. Jadi perjuangan dalam hal memperjuangkan hak asasi manusia Indonesia yang merdeka, ya, memperjuangkan hak asasi manusia Indonesia yang merdeka. Nah itu alinea yang pertama.
Kemudian alinea yang kedua itu bisa di sila kedua, bisa ke sila ketiga, ya. 2 dan 3 alinea kedua. Karena alinea kedua itu kan isinya itu kan maknanya ya, yaitu pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Berarti kalau ada kata menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia, berarti itu sila kedua, ya. Kenapa? Karena sila kedua itu kan berbicara mengenai masalah HAM, hak asasi manusia, di mana HAM itu kan adalah sudah melekat dalam diri kita, bahkan kita sejak lahir itu kita sudah dapat HAM. Jadi ketika kita lahir kita sudah dapat yang namanya HAM, hak asasi manusia. Nah, di dalam sila kedua itu membahas tentang HAM, tentunya juga dibahas juga bagaimana kita ya memperjuangkan hak asasi kita ya dalam rangka melawan penjajah. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk yang merdeka. Manusia itu adalah makhluk yang tidak mau dijajah oleh siapapun, oleh pihak manapun. Kita adalah individu yang merdeka. Sejak kita lahir ya udah kita punya pikirannya sendiri, kita punya jalan hidupnya sendiri, kita punya gagasannya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengintervensi satu sama lainnya. Nah sehingga alinea kedua itu sangat berkaitan dengan sila kedua. Kemudian alinea ketiga itu alinea ketiga itu tentang kemerdekaan ya, kemerdekaan Indonesia. Nah itu juga sama ya, itu bagian dari sila kedua sama sila ketiga. Nah jadi memang dari alinea itu kalau dikaitkan dengan Pancasila memang semuanya saling mengait ya. Jadi sila 1 dikaitkan dengan alinea keberapa, sila kedua, sila ketiga, dan seterusnya. Tapi memang mayoritas dari pembukaan alinea Undang-Undang 45 apabila dikaitkan dengan Pancasila itu semuanya mayoritas di sila kedua sama sila kelima ya. 2, 3, dan 5 kayak gitu. Jadi ada intinya itu saling mengait, cuman mayoritas itu di sila kedua atau sila kelima ya, sila 2, 3, sama 5 gitu. Siap Pak, terima kasih sudah paham. Ya sama-sama. Ada lagi? Lanjut ya. Nah jadi 1D ya. Jadi nomor 1 itu D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 itu adalah ini ya. Nilai Pancasila adalah salah satunya nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan yang membagikan. Nah, ini adalah maknanya di sila kedua ya. Itu jawabannya adalah yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi gini, kakak jelasin dulu ya. A, B, C, dan D sampai E. Nah, Pancasila itu mempunyai maknanya masing-masing. Jadi tiap Pancasila itu punya penafsirannya masing-masing. Nah, jadi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah bagaimana negara ya itu menjamin yang namanya kebebasan beragama. Jadi di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui ya kebebasan beragama. Mau agama manapun itu ya. Selain di luar dari 6 agama. Karena kan selama ini kan pemerintah hanya mengakui 6 agama, ya kan? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Ya. Nah, jadi negara selama ini hanya mengakui 6 agama. Nah, tapi permasalahannya adalah begini, ya. Kakak contohnya kasus EKTP, ya, kasus EKTP, ya, kolom KTP.
Dulu ya, sebelum Pak Jokowi ya, ketika misalnya ada saudara kita yang menganut di luar dari 6 agama itu, kakak contohnya misalnya adalah Sunda Wiwitan ya. Nah, Sunda Wiwitan itu adalah agama kepercayaan asli masyarakat Baduy. Jadi masyarakat Baduy itu adalah masyarakat Sunda, tapi dia masyarakatnya itu tradisional banget. Dan agamanya pun dia punya agama sendiri. Nah, nama agamanya itu adalah Sunda Wiwitan. Nah, Sunda Wiwitan itu adalah agama sebelum masuknya agama Hindu. Ya, jadi kan Hindu itu pertama ya masuk kalau dalam sejarahnya itu kan Hindu itu kan yang pertama datang terlebih dahulu. Baru nanti periode selanjutnya ada Islam, periode selanjutnya ada Kristen dan seterusnya. Tapi Sunda Wiwitan ini adalah agama yang bisa dikatakan agama asli masyarakat Sunda, agama asli masyarakat suku Baduy. Atau misalnya di Sumatera Utara ada yang namanya agama Parmalin. Agama masuk sebelum adanya Kristen di tanah Batak. Jadi ada loh masyarakat kita yang menganut agama di luar dari 6 itu. Nah, tapi permasalahannya dulu sebelum eranya Pak Jokowi, ketika kita ingin mengisi kolom agama di KTP, kita itu harus memilih 6 agama yang diakui. Jadi misalnya yang penganut Sunda Wiwitan, mereka harus memilih 2 agama di kolom KTP-nya itu. Mau Sunda atau Islam. Ya, mau Sunda atau Islam. Nah, ketika ditulis kolom KTP-nya itu, maka masyarakat Sunda Wiwitan ya mayoritas memilih Hindu ya, karena secara kultur, secara budaya antara Sunda Wiwitan dengan Hindu itu dekat ya. Nah, begitupun di agama Parmalin di Sumatera Utara, mereka harus memilihnya pilihannya 2, mau Kristen atau mau Katolik, karena di Batak mayoritas saudara kita beragama Kristen. Nah, itulah permasalahan-permasalahan KTP ya ketika dulu sebelum Pak Jokowi. Nah, tapi setelah era Pak Jokowi sekarang bagi yang saudara-saudara kita yang menganut di luar dari 6 agama itu, di kolom KTP-nya itu sekarang tertulis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ditulis kolom KTP-nya itu adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka tidak harus dipaksa memilih Islam atau Hindu atau Kristen, tapi cukup ditulis di kolom KTP kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi bagaimana tadi ya, kita kembali lagi ke sila pertama, itu adalah negara berusaha untuk mengamalkan sila pertama. Dengan apa? Dengan mengakui keberagaman, dengan mengakui agama-agama yang ada di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang multi ras, multi etnik, multi agama juga, gitu ya. Jadi Indonesia itu pemerintah kita itu harusnya mengakomodir semua kalangan, ya. Tidak hanya memandang satu kalangan tertentu, tapi kalangan-kalangan lain juga harus diperhatikan, ya, dan sebagainya. Nah, ditambah memang juga itu merupakan bagian dari ini ya, hak ya, hak untuk kebebasan dalam memilih agama, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini negara juga harus menjamin yang namanya HAM, hak asasi manusia. Jadi di dalam sila kedua itu lebih membahas tentang masalah HAM, hak asasi manusia. Jadi bagaimana negara itu berusaha untuk melindungi HAM warga negara, hak asasi warga negara. Contohnya keadilan hukum, ya. Jadi jangan sampai hukum di kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, permasalahannya kan seperti itu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian banyak kasus kerusuhan, terutama antara petani dengan pengusaha yang melibatkan aparat keamanan, ya seolah-olah aparat keamanan membela pengusaha. Nah, itu jangan sampai terjadi di negara kita ini. Jangan sampai hal-hal yang kayak gitu tuh terjadi. Pokoknya kita negara Indonesia itu harus mengutamakan yang namanya
HAM, ya, hak asasi manusia. Sila kedua membahas tentang HAM, sila pertama membahas tentang kebebasan beragama. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di dalam sila ketiga itu juga dibahas tentang masalah kedaulatan. Kedaulatan itu dibagi menjadi dua. Ada kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Kalau kedaulatan negara itu tugasnya TNI Polri. Tapi lebih tepatnya TNI. Itu tugasnya TNI. Kalau kedaulatan rakyat itu dari kita sendiri. Jadi kita itu mengedepankan kedaulatan rakyat. Jadi supaya kita itu tetap rukun, kita itu tetap akur, kita itu tetap bersatu. Contoh kedaulatan rakyat itu misalnya adalah RT RW ya. Nah, RT RW di tempat tinggal kita itu kan kalau kita misalnya tinggal di komplek atau tinggal di perkampungan atau tinggal di perumahan atau tinggal di kafling, itu kan ada RT RW-nya. Nah, RT RW itu adalah bukti kedaulatan rakyat. Ya. Jadi kedaulatan rakyat itu contohnya RT RW. RT RW, rukun tetangga, rukun warga itu adalah bagian dari kedaulatan rakyat. Kalau kedaulatan negara itu TNI, Polri. Tapi kalau kedaulatan rakyat itu adalah RT RW. Nah, makanya kita ya kalau bisa itu harus mendukung program-program dari RT maupun RW. Misalnya contoh yang sederhana adalah biasanya kalau di lingkungan RT RW itu ada yang namanya program kerja bakti. Nah, kita harus ikut kerja bakti, ya jangan sampai kita nggak ikut kerja bakti. Nah, itu adalah bagian dari kedaulatan rakyat, ya. Nah, itu dari hal birokrasi. Kemudian dari hal masyarakat, misalnya ada ormas, ya organisasi masyarakat. Nah, ormas itu juga bagian dari kedaulatan rakyat, ya. Misalnya ormas katakanlah Banser, ya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan sebagainya, termasuk pemuda Pancasila itu adalah ormas. Dan ormas itu adalah bagian dari kedaulatan rakyat. Ya. Jadi kedaulatan itu bagi dua, kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Kalau kedaulatan negara itu TNI Polri, kalau kedaulatan rakyat itu adalah RT RW, kalau lingkungan tempat tinggal kita, atau Karang Taruna itu juga bagian dari kedaulatan rakyat, atau ormas. Ormas juga bagian dari kedaulatan rakyat. Kemudian sila keempat, ya. Sila keempat itu sebenarnya berkaitan dengan sila kedua. Cuman kalau di sila kedua itu lebih kepada membahas tentang masalah HAM. Kalau sila keempat itu lebih kepada membahas ekonomi. Jadi bagaimana negara itu mampu mensejahterakan rakyat. Jadi motifnya itu lebih ke ekonomi. Misalnya negara memberikan program BPJS, ya, program Kartu Indonesia Pintar, program Bansos, dan program-program bantuan lainnya. BLT kalau di zaman Pak SBY ya, ada BLT, bantuan langsung tunai, ada subsidi misalnya ya, itu adalah merupakan bentuk pengimplementasian dari sila keempat. Jadi negara mampu mensejahterakan rakyatnya dengan cara apapun ya, entah dengan cara tadi yang program-program tadi maupun dengan cara-cara yang lain. Nah, itu adalah sila keempat. Maaf, itu sila kelima ya. Salah. Sila kelima itu berkaitan dengan sila kedua ya. Jadi keadilan sosial. Nah, keadilan itu dalam hal ekonomi. Kalau sila keempat itu mohon maaf, itu membahas tentang demokrasi. Ya. Jadi sila keempat itu tentang demokrasi. Sila kelima itu kesejahteraan ekonomi. Ya. Sila kelima kesejahteraan ekonomi. Sila keempat itu membahas tentang demokrasi. Nah, Indonesia ya adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia adalah negara republik. Dan di dalamnya itu ada yang namanya pemilu, ada yang namanya perangkat-perangkat negara, dan sebagainya. Dan Indonesia ketika kita bermusyawarah, itu Indonesia mengutamakan yang namanya musyawarah mufakat. Jadi yang dimaksud dengan mufakat itu adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan, bahasa Arabnya itu adalah mufakat. Jadi mufakat itu adalah artinya kesepakatan dalam bahasa Arab. Nah,
Tapi kenyataannya ya, kita kalau ingin berdiskusi atau rapat di anggota dewan, itu mereka lebih senang menggunakan voting. Padahal voting itu bukan budaya asli Indonesia. Voting itu adalah budaya barat, demokrasi barat. Bukan demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah voting. Demokrasi Indonesia voting. Demokrasi Indonesia adalah mufakat, bukan voting. Voting itu adalah demokrasi barat. Tapi kenapa kita lebih menggunakan voting daripada musyawarah mufakat? Karena kalau pakai voting itu cepat hasilnya. Kalau pakai musyawarah mufakat pasti sampai kapanpun nanti malah yang ada jadinya debat kusir, ya. Karena tidak menemukan kesepakatan. Karena orang kita kan gitu. Kalau orang Indonesia kan gitu. Senangnya itu kan debat kusir. Jadi ada topik permasalahan, kemudian kita debat aja. Kapan selesainya? Nah, maka dipilihlah cara voting karena dianggap lebih efektif, dianggap lebih cepat waktunya dari hal waktu ya. Tapi sekali lagi voting itu bukan bagian dari budaya demokrasi Indonesia. Budaya demokrasi Indonesia adalah mufakat, kesepakatan, bukan voting. Sekali lagi. Nah, itu sila keempat. Nah, tadi sila kelima kakak jelasin ya. Itu tentang keadilan dalam hal ekonomi, yang mana sila kelima itu berkaitan dengan sila kedua. Cuman kalau yang sila kedua itu lebih kepada persamaan dalam hukum, kalau sila kelima itu lebih pada sila kelima itu keadilan dalam hal ekonomi melalui program-program yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat ya, subsidi, BPJS dan sebagainya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya harusnya itu B ya. Jadi jawabannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B. Nah, sampai sini ada yang tanyain nggak untuk soal nomor 2? Ada yang tanyain untuk soal nomor 2? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya. Nah, soal nomor 3 itu adalah soalnya itu adalah kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur menurut pasal 30 Undang-Undang 45. Penerapan yang sesuai dengan pertahanan dan keamanan negara itu yang diatur oleh 45 itu jawabannya adalah, oke, kita lihat ya, di sini pilihan A, TNI AU, kemudian Kemenhan, kemudian ada Polri, ada TNI, dan sebagainya. Nah, itu jawabannya adalah yang E ya. Jadi nomor 3 itu adalah E. Jadi kedaulatan negara itu bukan hanya saja tugas TNI Polri, tapi kedaulatan negara itu juga juga diterapkan oleh seluruh warga negara. Tadi ya, ada kedaulatan teritorial sama kedaulatan rakyat ya. Tadi kakak mohon maaf salah nyebut. Jadi kedaulatan negara itu terbagi 2. Ada kedaulatan rakyat sama kedaulatan teritorial. Kalau kedaulatan teritorial yaitu tugasnya TNI Polri. Kalau kedaulatan rakyat tadi ya, RT RW, Karang Taruna ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang E ya. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4 itu jawabannya adalah yang B ya. Itu bab ke-15 ya. Bab ke-15. Jadi Jadi dalam bab ke-15 itu dijelaskan bahwa dijelaskan tentang ini, perlindungan ya. Perlindungan negara Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Termasuk di dalamnya ancaman globalisasi. Karena tidak selalu
yang namanya globalisasi itu bersifat baik. Ada loh globalisasi yang sifatnya buruk. Ya. Contohnya misalnya pergaulan bebas, ya, kemudian lain sebagainya. Itu adalah kejahatan cybercrime itu adalah bagian dari dampak buruk globalisasi, ya. Jadi cybercrime, kemudian hacker dan sebagainya itu bagian dari sisi jelek dari globalisasi. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 15 itu tentang perlindungan, ya, dari ancaman-ancaman seperti yang tadi Kakak sampaikan. Jadi nomor 4 itu jawabannya adalah yang B, ya. Kemudian kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 ini jawabannya adalah yang A, ya. Yaitu pasal 74 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Nah, KPAI itu adalah lembaga sensor, ya. Lembaga sensor yang fungsinya itu untuk menyaring informasi sekaligus juga tampilan-tampilan yang dianggap meresahkan. Nah, tapi ya seringkali KPAI itu kelewatan, ya. Jadi lucu banget gitu maksudnya. Kemarin kan sempat heboh ya masalah yang sensor kartun SpongeBob tuh, yang Sandy itu kan sampai ada meme-nya, ya. Nah itu kalau menurut Kakak, ya, KPAI yang sana itu terlalu lebay. Dan memang ditambah kemarin tuh KPAI itu ada salah satu pegawai yang dibully, ya, bahkan dilecehkan, ya. Katanya sih, ya. Dan itu sampai sekarang belum selesai kasus yang ada di KPAI. Jadi tapi terlepas dari kontroversial KPAI, itu yang jelas fungsinya KPAI itu adalah berfungsi untuk menyaring segala informasi, terutama informasi-informasi yang dianggap tidak sesuai dan tidak mendidik bagi bangsa Indonesia. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang A, ya. Jadi soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 6. Nomor 6 itu adalah hubungan antara pokok pikiran pertama pembukaan undang-undang dengan pembangunan nasional. Itu jawabannya adalah yang D, ya. Jadi berhasilnya pembangunan itu dipengaruhi oleh nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya dalam bernegara, ketika negara ingin melakukan pembangunan itu macam-macam, ya. Ada pembangunan infrastruktur dan ada pembangunan dari segi SDM, sumber daya manusia. Misalnya kalau pembangunan secara SDM, misalnya contohnya adalah program pertukaran pelajar antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Finlandia, misalnya, ya. Nah, program pertukaran pelajar ini adalah bagian dari pembangunan SDM, sumber daya manusia. Karena melalui pendidikan, maka itu akan menjadi tolak ukur pembangunan sebuah negara. Kemudian yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur inilah yang sekarang lagi gencar-gencarnya oleh Pak Jokowi, ya. Contohnya adalah pembangunan jalan tol. Nah, itu tentunya tujuannya itu adalah supaya memudahkan mobilitas masyarakat, terutama dalam hal ekonomi, ya. Kemudian pembangunan pelabuhan itu juga lagi gencar dilakukan oleh Pak Jokowi. Kemudian pembangunan yang di Jawa Tengah tuh yang berkaitan dengan pertanian, Kakak lupa namanya, pembangunan pelabuhan dan sebagainya, itu adalah bagian dari pembangunan infrastruktur. Jadi pembangunan itu ada dua, ada pembangunan SDM dan infrastruktur. Nah, tentunya dalam pembangunan itu harus merata, ya, harus adil, ya, harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke itu harus menikmati hasilnya. Jangan sampai pembangunannya itu hanya fokus kepada satu pulau saja. Karena dulu, ya, di masa dulu itu pembangunan itu hanya terfokus kepada Pulau Jawa saja. Sehingga muncul sentimen-sentimen Jawa sentris lah, apalah. Nah, itu jangan sampai hal-hal yang kayak gitu tuh jangan sampai terulang lagi, ya. Jadi pembangunan itu harus merata, ya, seluruh wilayah, ya. Misalnya pembangunan di Papua, sekarang Papua Pak Jokowi juga sedang membangun jalan tol, ya.
sedang membangun tower-tower ya untuk sinyalnya supaya lebih kuat di sana. Nah, itu adalah pembangunan yang adil. Jadi seperti itulah pembangunan yang adil. Jangan sampai pembangunan itu terjadi hanya satu pulau. Sehingga muncul sentimen-sentimen tadi ya, Jawa sentris lah apa. Karena dulu itu begitu. Nah, sekarang alhamdulillah ya, Pak Jokowi itu sekarang banyak membangun di tempat-tempat lainnya. Bukan hanya saja di Jawa, tapi di luar Jawa juga sedang gencar-gencarnya. Nah itu ya, jadi tentunya pembangunan itu sekali lagi harus adil dan harus mengutamakan asas keadilan. Nah jadi untuk soal nomor 6, itu jawabannya adalah yang D. Kemudian soal nomor 7, ya, itu jawabannya adalah yang C. Ya. Nah kita lihat soal nomor 7 itu dapat diperoleh berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu jawabannya adalah alinea ketiga ya. Jadi alinea ketiga itu adalah menjelaskan tentang kemerdekaan ya. Menjelaskan tentang kemerdekaan yang mana kemerdekaan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi Tuhan ya, itu sejatinya itu menganugerahkan kemerdekaan ya bagi bangsa yang dijajah, termasuk Indonesia. Jadi pasti kita itu yakin suatu saat itu akan merdeka. Jadi ketika kita masih dijajah oleh bangsa asing, dulu para founding father kita itu percaya bahwa suatu saat negara ini akan merdeka. Ya, mungkin sekarang ini kita belum merdeka secara ekonomi, tapi nanti suatu saat kalau kita mengamalkan alinea ketiga, suatu saat, sometimes Indonesia ini akan merdeka secara ekonomi. Kita tinggal nunggu waktunya, kapan. Ya, mungkin kita sudah merdeka secara politik, tapi kita masih belum merdeka secara ekonomi. Tapi kita yakin, kita sebagai bangsa Indonesia kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus sadar, harus positive vibes kalau anak sekarang ya, harus yakin bahwa suatu saat nanti Indonesia akan merdeka sepenuhnya, termasuk dalam hal ekonomi. Ya. Tergantung bagaimana nanti ke depannya pemerintah kita menjalankan negara. Kalau misalnya pemerintah kita itu terus mengutamakan utang, maka sampai kapanpun Indonesia tidak akan terbebas dari hal ekonomi. Tapi kalau ketika nanti suatu saat ada pemimpin yang membebaskan Indonesia dari hutang, artinya melunasi hutang-hutang yang ada, maka niscaya Indonesia akan menjadi negara yang bebas secara ekonomi. Dan kita harus percaya itu. Jadi kita nanti suatu saat ke depan ada sosok calon pemimpin bangsa yang berhasil membebaskan Indonesia dari belenggu utang. Ya, dari membelenggu utang luar negeri. Nah, itu sila ketiga. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu suatu saat akan membebaskan kita dari hutang ya, masalah hutang. Karena kita sebenarnya tadi ya bebas secara politik, tapi belum bebas secara ekonomi. Ya. Kita suatu saat nanti akan merdeka sepenuhnya. Itu adalah nomor 7 ya. Jadi sila ke 3 jawabannya. Kemudian sila ke nomor 8. Nomor 8 itu jawabannya adalah yang B ya. Nomor 8 itu jawabannya adalah yang B ya. Nah, ini PPKI dan PPKI ya, BPUPKI. Nah, itu sistematika Undang-Undang 45 itu pertama adalah pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal. Pembukaan itu kayak semacam prolog lah ya. Jadi dalam undang-undang itu pasti ada namanya prolog ya. Nah, turunan dari prolog itu ada namanya batang tubuh. Nah, batang tubuh itu penjabarannya. Penjabaran dari tiap pasalnya. Misalnya pasal 1, nah, dijelaskan tentang apa. Nah, misalnya pasal 1 ayat 1. Nah, itu menjelaskan tentang apa. Nah, nanti di situ tuh ada penjabarannya. Nah, penjabaran itulah yang disebut sebagai batang tubuh. Jadi penjabaran itu batang tubuh ya. Kalau pembukaan itu prolognya. Nah, kalau pasal-pasalnya baru ininya ya, aturan-aturannya ya.
Nah, jadi untuk soal nomor 8 itu jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 9. Soal nomor 9 itu jawabannya adalah yang A ya. Nah, jadi gini, Indonesia itu Undang-Undang 45 itu sejatinya itu adalah undang-undang yang sering diamandemen. Jadi Undang-Undang 45 itu sering diamandemen. Jadi yang dimaksud dengan amandemen itu adalah pengubahan undang-undang, pengubahan sebagian undang-undang, atau perubahan sebagian undang-undang itu disebut sebagai amandemen. Nah, kita sering beberapa kali melakukan amandemen, terutama di era reformasi ya. Karena ketika di masa Orde Baru itu kita jarang melakukan amandemen. Tapi ketika di reformasi itu kita paling sering itu mengalami yang namanya amandemen undang-undang. Nah, jadi di soal nomor 9 itu jawabannya adalah yang A ya. Nah, adapun isi pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen keempat adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Jadi dalam pasal 28 itu membahas tentang kebebasan ya. Jadi negara itu menjamin bahwa kita itu dapat berserikat ya. Makanya kan ada yang namanya undang-undang ormas ya. Ormas itu bagian dari ini bukti bahwa Indonesia negara ini itu mampu menjalankan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Nah, makanya ada yang namanya Kemenkumham ya. Kementerian Hukum dan HAM itu adalah kementerian yang membahas tentang masalah ormas. Jadi izin pendirian ormas, izin pendirian organisasi masyarakat itu diatur sepenuhnya oleh Kemenkumham, atau izin pendirian lembaga atau yayasan ya. Itu juga diatur oleh Kemenkumham ya. Misalnya kakak ingin mendirikan yayasan pendidikan. Nah, kakak selain kakak harus minta izin ke dinas pendidikan, kakak juga harus meminta izin kepada Kemenkumham supaya nanti kita dapat dikeluarkan akta pendiriannya bahwa yayasan ini telah diakui oleh Kemenkumham. Nah, jadi kita Kemenkumham itu adalah salah satu bukti bahwa Indonesia itu menjalankan pasal 28 Undang-Undang 45 setelah undang-undang tersebut diamandemen ya. Jadi untuk soal nomor 9 itu jawabannya adalah yang A ya. Kemudian soal nomor 10 itu jawabannya yang C ya. Nah, kita soal nomor 10 itu jawabannya yang C ya. Hak milik secara komunal diakui di Indonesia dan seperti tersirat dalam pasal itu jawabannya adalah pasal 33 ya, terutama ayat 1 dan ayat 3 ya. Jadi pasal 33 itu yang pertama adalah perekonomian ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Jadi ekonomi itu, jadi ketika negara ingin membangun sistem ekonomi, itu harus mengutamakan kepentingan bersama. Jangan sampai negara itu ketika ingin membangun sistem ekonomi itu hanya menguntungkan para pengusaha. Makanya ada yang namanya BUMN, ya. Nah, BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, itu adalah bukti bahwa negara sudah menjalankan Undang-Undang Dasar 45 pasal ke-33 ya. Jadi di pasal 33 itu negara contohnya itu adalah negara mendirikan BUMN atau BUMD ya. Kemudian juga negara mampu menguasai atau mengolah sumber daya alam dengan baik ya. Jadi kita ini kan Indonesia-nya kan adalah negara yang kaya akan sumber daya alam ya. Indonesia-nya adalah kaya akan sumber daya alam yang mana itu semua kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia itu harus sepenuhnya dikuasai dan juga dikuasai oleh negara, tujuannya untuk kepentingan bersama. Jangan sampai ya ketika negara ingin menguasai sumber daya alam itu
kepentingannya itu hanya untuk oligarki atau kepentingan pengusaha, tidak mementingkan rakyat. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi semuanya itu harus dijaga, harus dikelola oleh baik dengan negara, dengan tujuan supaya warga negara Indonesia ini dapat hidup sejahtera. Nah, jadi untuk soal nomor 10, itu jawabannya adalah yang C. Nah, sampai sini ada yang tanyain nggak untuk 1 sampai 10? Ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 1 sampai 10? Halo, ada yang tanyain nggak? Hari ini kita bahas 10 soal aja ya, karena udah mau jam 2. Oh ya. Untuk 10 soal selanjutnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke. Berarti sampai jam 2 ya ini ya? Iya, Kak. Oke. Buat yang masih ingin bertanya bisa tanyakan dulu. Ada yang ditanyain nggak? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, Boleh? ditutup aja, Kak. Berarti udah selesai ya? Ya. Oke. Kalau tidak ada, mungkin kakak tutup ya. Terima kasih pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang tadi kakak sampaikan setidaknya bisa nyangkut ya di kalian ya. Oke, kalau tidak ditanyain, terima kasih. Kakak tutup, selamat istirahat, happy weekend, sukses terus, semoga bisa tembus kedinasannya. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Makasih ya. Makasih, Ya, Kak. terima kasih Kak Oke. Samudra yang telah mengajar pada siang hari ini. Oke, Makasih, sama-sama. Ya, Kakak ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Samudra bisa diterima dengan baik ya. Oh ya, tadi di chat Kakak menjanjikan untuk agak itu ya. Ya, seperti yang di room chat, Kakak sampaikan nanti di akhir akan Kakak kasih tahu cara mendapatkan file KJ-nya ya. File KJ beserta pembahasannya. Ya, untuk yang ingin file KJ dan pembahasannya nanti setelah malam hari ini ya, malam atau besok pagi, recordnya Kakak upload di Zoom di YouTube. Nanti di channel YouTube-nya akan ada link buat download filenya ya. Atau bisa juga nanti sore kemungkinan chat Kakak aja sore atau malam ya. Sore atau malam PC Kakak aja, PC nama lengkap sekaligus formatnya nama lengkap sama minta file KJ pembahasan ya. Untuk nama-nama yang ikut nyampe akhir udah Kakak screenshot. Ini sisa 33 orang ya. 33 orang, kita Kakak screenshot dulu. Buat jangan ada yang live dulu ya, biar buat bukti. Ini berarti ada 33 orang yang bertahan sampai akhir. Nanti kalian sebutin aja nama lengkap, terus disebutin buat minta itu ya, minta file KJ sama pembahasannya. Nanti PC Kakak aja. PC Kakak, nanti Kakak kirimin file jawaban KJ sama pembahasannya ya. Oh ya, untuk yang nanya nama YouTube-nya cari aja Hore Digital ya. Nanti ada kok. Kalian cari aja Hore Digital, nanti ada muncul channel YouTube-nya. Kalian jangan lupa subscribe. Untuk yang 33 orang tadi bisa PCKK ya, bisa PCKK malam ya, malam atau sore lah paling cepat gitu. Untuk minta file KJ sama pembahasannya ya. Yang tadi jangan lupa formatnya nama lengkap terus bilang minta file KJ sama pembahasannya gitu. Yang TWK tadi. Atau kalau misalnya belum tahu nomor kakak bisa tunggu aja di channel YouTube-nya. Di record videonya itu nanti ada kok. Biar dapat notifnya jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Hore Digital, nanti akan ada notif penguploadan record YouTube-nya ya, record dari Zoom-nya di channel YouTube.
Ya mungkin kakak Iri kan ada sore ya, jangan lupa. Soalnya nanti habis asar itu akan ada Zoom bahasa Inggris untuk UTBK, jangan lupa untuk ikutan. Dan di malam hari akan ada Zoom untuk sejarah ya. Biar nggak ketinggalan, jangan lupa follow IG Digital. Nanti linknya akan di-share di situ. Oke. Terima kasih. Mungkin kakak Iri aja ya, kan udah agak menjelang sore ya. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kakak tutup. Sekian dari kakak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.